Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adira Kania Aindia dengan NPM 2201 2010040 dari kelas Analisis Multivariat B. Di sini saya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Smart PLS dengan judul Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan yang dimoderasi oleh kepercayaan. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan hipotesis one tail yang meliputi H1, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan H2, kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Di mana di sini sudah ada data Excel-nya, namun harus kita pindahkan terlebih dahulu ke data Excel terbaru yang kosongan agar data dapat terbaca atau masuk kepada aplikasi Smart PLS. Ini kita buka dulu Excel terbaru yang kosong, kita pindahkan data tersebut, lalu setelah kita pindahkan, kita save, lalu kita masukkan dengan nama data annual. Jangan lupa untuk diganti format penyimpanannya, yakni teks MS-DOS. Kita save, kita simpan. Baik, setelah kita save dengan format yang sudah tadi, kita masuk ke aplikasi Smart PLS yang kebetulan sudah saya buka. Kita beri nama PLS Annual. Kita import data yang sudah kita save tadi. Ini data yang sudah saya save. Lalu kita import. Lalu kita back. Kita masuk ke create model. Pilih yang PLSM, lalu modelnya MRE. Lalu kita gambar untuk masing-masing variabelnya. Ini variabel kepuasan pelanggan, kita beri keterangan terlebih dahulu agar memudahkan dari name. Lalu untuk indikator dari kepercayaan kita juga masukkan. Indikator selanjutnya kita masukkan juga. Lalu indikator selanjutnya juga kita masukkan. Lalu selanjutnya yakni variabel dari loyalitas pelanggan. Kita masukkan juga. Kita rename juga untuk loyalitas pelanggan. Agar memudahkan, mungkin kita bisa rapikan terlebih dahulu sedikit. Kita bisa rapikan. Kita bisa taruh indikatornya pada bagian bawah agar tidak menutupi. Lalu saat itu kita masukkan atau kita gambar seluruh indikator dari loyalitas pelanggan yang terdapat 9 dan kepercayaan. Karena sudah tertera, bisa kita hide saja indikatornya agar tidak tertutup yang lainnya. Lalu setelah itu kita connect, kita hubungkan satu sama lain kepuasan pelanggan ke loyalitas pelanggan. Untuk ketiga indikator dari kepercayaan ini kita tarik garis formatif, yakni masuk ke dalam ke kepercayaan. Kita tarik garis pula ke kepercayaan ke garis tengah seperti ini. Setelah garisnya sudah ready, kita pilih calculate. Terus pilih LSM calculation karena ini tidak usah diapa-apakan, langsung ke start calculation. Baik, selanjutnya kita lihat dari hasil calculate tadi. Kita lihat yang pertama yakni outer loadings pada bagian matriks. Kita lihat bahwa variabel kepuasan pelanggan menunjukkan validitas convergent yang valid. Seluruh indikatornya memiliki nilai loading di atas 0,70 yang menunjukkan bahwa semua indikator memiliki kontribusi kuat dalam mengukur variabel. Sedangkan untuk variabel loyalitas pelanggan memiliki dua indikator dengan nilai outer loading yang sangat baik, lebih dari 0,90. Namun, salah satu indikatornya ini memiliki nilai di bawah batas ideal, yakni 0,697. Meskipun nilainya mendekati 0,70, sebaiknya dipertimbangkan untuk dievaluasi lebih lanjut. Jadi variabel loyalitas pelanggan ini masih dapat diterima ataupun valid, tetapi kualitasnya bisa ditingkatkan dengan mengevaluasi salah satu indikator ini. Lalu untuk variabel kepercayaan memiliki kriteria validitas konvergen, seluruh indikatornya memiliki nilai outer di atas 0,70, menunjukkan bahwa semua indikatornya ini valid. Lalu untuk dimensi andalan ini dapat kita lihat menunjukkan hasil yang kuat dalam validitas konvergennya. Semua indikator memiliki nilai loading lebih dari 0,70 yang menunjukkan bahwa dimensi tersebut memenuhi syarat validitas konvergen yakni valid. Lalu dimensi yang kedua ada integritas. Ini dapat kita lihat bahwa seluruhnya memenuhi kriteria validitas konvergen. Seluruh indikatornya memiliki nilai outer loading di atas 0,70, menunjukkan bahwa semua indikatornya tersebut valid. Lalu untuk yang variabel interaksi hanya memiliki satu indikator
Ini bawah sendiri hanya memiliki satu indikator dan nilai loadingnya di atas 0,70. Jadi variabel interaksi memiliki syarat convergent ini yaitu valid. Untuk yang selanjutnya yakni kita lihat di diskriminan validity. Ini kita lihat pada bagian cross loadingnya. Ini sudah tertera, di mana untuk diskriminan validity ini dapat kita lihat menu di diskriminan validity di bagian cross loading, yakni membandingkan nilai cross loading suatu indikator ataupun variabel tersebut dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Apabila nilai cross loadingnya atau indikator dari variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan variabel yang lainnya, maka nilai tersebut dikatakan valid. Seperti halnya dapat kita lihat pada 3 indikator dari kepuasan pelanggan. Nilainya lebih besar, yakni 0,902, 0,862, dan 0,809 dibandingkan dengan variabel lainnya seperti loyalitas pelanggan serta kepercayaan. Hal ini dinyatakan maka nilai tersebut valid. Namun terdapat satu indikator dari kepuasan pelanggan ini, indikator keempat, hasilnya lebih kecil daripada yang variabel yang lainnya. Maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Lalu untuk dapat kita lihat di indikator loyalitas di sebelah sini, di indikator loyalitas, dapat kita lihat hasilnya lebih besar daripada variabel yang lainnya, yakni 0,697, 0,900, dan 0,904 dibandingkan dengan variabel lainnya. Maka nilai tersebut dikatakan valid. Lalu untuk 9 indikator dari kepercayaan, ini dapat kita lihat bahwa nilainya lebih besar dibandingkan dari variabel lain. Hal ini dinyatakan bahwa maka nilai tersebut dikatakan valid. Untuk yang selanjutnya kita lihat pada menu reliabilitas. Kita bisa lihat di construct reliability and validity. Kita lihat bagian overview-nya. Nilai pada composite reliability-nya ini di atas 0,6 dari keseluruhan data. Maka data tersebut dinyatakan reliable. Lalu selanjutnya kita lihat pada R-square, yakni di bagian overview. Kita dapat melihat bahwa nilai R-square pada variabel loyalitas pelanggan sebesar 0,697, yang artinya kepuasan pelanggan dan kepercayaan mampu menjelaskan variabel loyalitas pelanggan sebesar 0,697, di mana nilai tersebut termasuk pada model moderat. Lalu untuk yang selanjutnya kita masuk ke calculate yang kedua, yakni bootstrapping. Ini jangan lupa untuk diganti karena kita menggunakan one tail. Lalu calculation. Kita tunggu sebentar untuk datanya keluar. Baik, setelah datanya atau hasil dari bootstrapping-nya muncul, kita lihat pada menu bagian koefisien, min, stdef, t-values, p-values. Ini kita lebarkan ataupun kecilkan terlebih dahulu agar lebih memudahkan. Ini dapat kita lihat untuk direct effect-nya, yakni yang paling atas sendiri ini, nilai koefisien kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,459, menunjukkan arah yang positif, sehingga H1 diterima karena nilai p-value juga kurang dari 0,05, yang artinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan untuk indirect effect-nya, yakni nilai koefisien kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Meskipun nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, namun nilai original sampelnya ini menunjukkan sebesar min 0,131, menunjukkan arah yang negatif. Maka H2 ditolak. Ditolak karena meskipun mempengaruhi, namun mempengaruhi ini lebih ke memperlemah, sedangkan dalam hipotesis yang kedua ini mempengaruhi, yakni memperkuat. Sekian pemaparan pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.